Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 18 Desember 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri di minggu yang keempat ini. Kita bersama diajak kembali menghayati hidup sebagai umat Tuhan yang sedang menanti kedatangannya. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan memuji nama Tuhan, dengan menyanyikan kidung jemaat. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa yang mencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan dan kita lantungkan nyanyian kidung jemaat. Ya Yesus, Kau ku rindukan, liputkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu, berkati dan urapi hati kami, agar hati kami terpaut oleh tuntunan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25, Lembaga Alkitab memberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara, setiap hari Tuhan kita memberikan tanda surgawinya kepada manusia. Tuhan bisa melakukannya melalui hidup sehari-hari, seperti kelahiran, pertumbuhan manusia, perjumpaan atau perpisahan, melalui pekerjaan atau orang-orang sekitar. Allah pun bisa melakukannya melalui pergumulan hidup, peristiwa yang menyedihkan, menyenangkan, dan sebagainya. Segala peristiwa yang terjadi dalam hidup di luar kehendak dan tujuannya, semua berlangsung atas kehendaknya. Hanya apakah kita selalu dapat melihat hikmat dan manfaat bagi hidup kita maupun bagi orang lain? Saudara, tema khotbah Minggu Advent keempat ini adalah pertanda dari surga. Melalui bacaan saat ini, kita diajak untuk melihat berbagai tanda surga yang diberikan Allah kepada setiap kita yang dipilihnya, agar kita dapat belajar dari teladan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyatakan karyanya dalam ketaatan iman dan panggilannya. Saudara-saudara, pada bacaan kita saat ini, Yusuf yang baru bertunangan dengan Maria
Saat itu Yusuf mengalami kekalutan karena kekasihnya yang baru bertunangan dengannya telah mengandung. Maka seperti yang dikatakan dalam ayat berikutnya, Yusuf bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Hal itu didasari karena ia seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ketika Yusuf bermimpi, malaikat Tuhan datang kepadanya dan memberikan penjelasan tentang sebab musabab Maria mengandung di ayat 20. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, dengan jelas malaikat itu mengatakan bahwa Maria mengandung oleh karena karya Roh Kudus. Anak itu laki-laki. Yusuf diberi mandat oleh Tuhan untuk memberi nama Yesus pada bayi laki-laki itu. Anak itu yang akan menyelamatkan umat Israel dari kuasa dosa. Semua itu terjadi agar genaplah apa yang dikatakan oleh para nabi. Berita ini sangat jelas bahwa Yusuf tidak diperkenankan meninggalkan Maria dan meninggalkan karya keselamatan Allah. Walaupun hal itu mengandung resiko besar dan amatlah berat, namun Yusuf mendengarkan, menerima, dan melakukan perintah Tuhan. Yusuf mau mengambil resiko melanjutkan hubungannya dan menjadikan Maria sebagai istrinya. Saudara-saudara, Yusuf sadar resiko yang harus ditanggungnya. Yusuf juga sadar beratnya tanggung jawab itu. Yusuf menerima dan percaya kepada Allah. Sikap dan tindakan Yusuf inilah yang membedakan dirinya dengan yang lain. Yusuf tidak lagi ingin meninggalkan Maria, tidak lagi mengandalkan akal pikirannya, tetapi Yusuf benar-benar mengandalkan Tuhan dengan imannya. Saudara, barangkali salah satu kutipan tentang dirinya yang tulus hati itu juga membuatnya bergerak menerima pilihan Allah. Barangkali ketulusan hatinya itu juga yang menyadarkannya akan tanggung jawab besar yang sedang dipikul Maria. Yusuf tidak ingin Maria menghadapinya sendiri. Sebagai seorang laki-laki, pastinya ia bangga karena dapat melakukan tanggung jawab. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, pertanda dari surga bisa bermacam-macam melalui peristiwa sehari-hari, baik yang biasa sampai peristiwa yang spektakuler. Melalui peristiwa yang membahagiakan sampai peristiwa yang menyedihkan atau penderitaan. Tuhan Allah memberikan tandanya agar kita umatnya mampu memahami panggilan Tuhan dalam dirinya dengan sungguh-sungguh. Ia, Allah kita, juga menghendaki agar kita semua dapat menghadirkan keselamatan bagi dunia. Makanya kita sebagai umat percaya juga harus berani menyatakan karyanya bagi sesama dan dunia, di mana kita diperkenankan hidup dan menjalani kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita memberikan tanda surgawinya kepada kita sampai hari ini. Di tengah kegalauan perasaan dan kekacauan hidup, Tuhan
tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bahkan memberikan tanda-tanda surgawinya melalui orang-orang di sekitar kita. Bahkan sebenarnya melalui peristiwa hidup yang kita alami. Jemaat yang terkasih, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar seperti yang dilakukan oleh Yusuf, tetap mampu mengambil peran dan melanjutkan karya Tuhan walaupun dengan resiko yang harus dihadapi. Nah, demikian juga agar sebagai umat kita yang telah menerima kasih karunia, kita tetap hidup dalam panggilan Tuhan sebagai milik Kristus yang telah diselamatkan dan dikuduskan. Mari saudara-saudara, di minggu Advent yang keempat ini, pertanda dari surga. Mari kita hayati, kita imani, dan kita lakukan. Yusuf sudah memberikan teladan untuk kita. Mari kita kuatkan iman kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Jemaat bangkit berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita mengaturkan doa syafaat. Ya Tuhan, perkenankan kami datang kepadamu. Di minggu Advent yang keempat ini, Tuhan telah menguatkan kami. Sabdamu kiranya menjadi pedoman dan kekuatan. Kami berdoa untuk anak-anak yang saat ini telah memasuki masa liburan. Apapun hasil pencapaian belajar yang diterima baik dalam rapor ataupun hasil ujian dan tes tengah semester, Tuhan berkati dan anak-anak kami dapat mengisi waktu libur dengan baik. Ya Tuhan, kami orang tua mampukan untuk selalu membimbing mereka, memberi kecukupan rezeki dan nafkah, dan kami diberi hikmat agar dapat menikmati kebersamaan dengan anak-anak kami di masa liburan ini. Kami juga menyerahkan orang tua, para kasepuhan, adiuswa yang sudah pensiun, Tuhan berkati. Di masa tua, jasmani, badan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu agar diberi kekuatan, semangat hidup, tidak ngelokro, tidak patah semangat, dan selalu berserah dan bersyukur kepada-Mu. Bangsa dan negara Indonesia Tuhan berkati, lebih-lebih ketika kami memasuki masa Natal, agar kami dapat ibadah dan merayakan Natal kami dengan penuh aman dan nyaman. Ya Tuhan, doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita memasuki persembahan. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah saat ini, kita landasi dengan firman Tuhan sebagaimana yang ditulis dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela
dan tulus ikhlas. Mari kita haturkan persembahan kita dengan diiringi nyanyian pujian. Kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarlah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan nyanyian pengutuskan. Mari kita lantunkan nyanyian pengutusan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dalam sukacita karena Allah telah memberikan tanda surgawi bagi umat-Nya. Mari kita nyatakan pula dalam hidup sehari-hari agar setiap orang di sekitar kita dapat melihat karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita undur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Maranatha, Maranatha,
Tuhan.